Kamu ingin lebih punya kuasa, lebih terkenal, lebih tidak dapat dimanipulasi orang. Inilah 48 hukum kekuasaan. Peringatan bijaksanalah dalam mencerna ilmu ini. Hukum pertama, jangan pernah terlihat lebih baik dari atasanmu. Nicolas Fouquet, Menteri Keuangan Raja Louis ke-14 dari Prancis, melakukan sebuah kesalahan dengan tampak menjadi lebih besar dan terkenal dari sang raja, yang membuat dia akhirnya dipenjara di tempat paling terpencil. Semua orang pada dasarnya itu memiliki rasa tidak aman. Ketika kamu menunjukkan kelebihanmu, kamu akan memancing berbagai jenis perasaan seperti benci dan iri hati. Memang kita dapat bodoh amat saja dengan apa yang orang lain pikirkan. Namun jika menyangkut dengan kekuasaan, tampak lebih baik dari atasanmu mungkin adalah kesalahan terburuk. Buatlah atasanmu terlihat lebih baik. Contoh, kalau kamu lebih pintar dari atasanmu, buatlah dia terlihat lebih pintar darimu. Kalau kamu punya ide yang lebih baik dari atasanmu, buatlah seakan ide itu berasal dari atasanmu di depan mata publik. Intinya, buatlah dia seperti matahari, pusat perhatian, dan kamu jangan sampai jadi seperti awan yang menghalangi sinarnya. Mereka bakal suka itu, dan ini akan meningkatkan kesempatanmu untuk mendapatkan kekuasaan. Dengan mengikuti hukum ini, kamu dapat menghindari timbulnya kecemburuan atau kebencian, dan dapat membangun hubungan yang kuat dan saling menguntungkan dengan mereka yang memegang kekuasaan. Sakit gak sih ditusuk dari belakang? Inilah 48 hukum kekuasaan. Peringatan bijaksanalah dalam mencerna ilmu ini. Hukum kedua, jangan pernah terlalu mempercayai teman, tetapi pelajarilah cara memanfaatkan musuh. Dahulu Michael ketiga dari kerajaan Bizantin diselamatkan oleh seorang pelatih kuda bernama Basilius. Michael menjadikan dia orang yang paling dia percayai. Dia diberikan kekayaan dan kekuasaan. Namun di akhir cerita, Basilius menjadi serakah dan melakukan kudeta terhadap Michael. Hukum ini bukan melarang kalian untuk mempercayai teman kalian, namun janganlah kalian dibutakan oleh persahabatan. Percayailah secukupnya. Kebanyakan orang itu egois dan hanya akan mementingkan kepentingannya sendiri. Tidak ada kestabilan dalam dunia kekuasaan. Teman-teman terbaik kalian, sahabat kalian bisa menjadi musuh terburuk kalian. Begitu juga mantan musuh kalian juga bisa menjadi teman yang lebih baik dan setia. Kunci kekuasaan dari hukum ini adalah milikilah kemampuan untuk dapat menilai siapa yang paling mampu memajukan kalian dalam segala situasi. Sebagian besar manusia itu gampang ditebak, dan sebagian orang mudah menganggap ketulusan sebagai sebuah kejujuran. Inilah 48 hukum kekuasaan. Hukum ketiga, sembunyikanlah niatmu. Di abad ke-17, pernah ada seorang pemuda tampan mempesona bernama Marquis de Sévigné yang ingin mendapatkan hati seorang wanita yang cantik namun sangat sulit untuk didekati. Marquis adalah seseorang yang tidak berpengalaman dalam persoalan asmara. Bukannya bersikap tidak langsung dan halus, dia mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya, dan wanita tersebut akhirnya kehilangan semua minatnya terhadap Marquis. Hukum ketiga ini menjelaskan pentingnya menyembunyikan niat dan tujuanmu yang sebenarnya kepada orang lain, karena mengungkapkannya dapat memberikan keuntungan bagi pesaingmu. Dengan merahasiakan rencana dan keinginanmu, kamu mempertahankan kendali atas situasi dan dapat mengejutkan lawanmu pada saat yang tepat. Belajar dari permainan poker, milikilah poker face. Menguasai poker face adalah keterampilan penting bagi siapa saja yang ingin mempertahankan elemen kejutan dan kontrol dalam situasi beresiko tinggi. Poker face dapat membantumu menyembunyikan emosi, tetap fokus, dan membuat keputusan rasional. Jadilah tidak bisa ditebak, sembunyikanlah niatmu, maka kamu sudah satu langkah lebih dekat dalam mendapatkan kekuasaan. Semakin banyak kamu ngomong, semakin besar kemungkinan bagimu mengucapkan hal yang konyol. Inilah 48 hukum kekuasaan. Hukum keempat, senantiasalah berbicara lebih sedikit daripada yang diperlukan. Friedrich Nietzsche pernah mengatakan, lebih mudah mengatasi hati nurani yang buruk daripada reputasi yang buruk. Inilah 48 hukum kekuasaan. Hukum kelima, begitu banyak hal yang tergantung dari reputasi. Jagalah reputasimu dengan nyawamu. Pada Perang Dunia Kedua, Jenderal Erwin Rommel dari Jerman dikenal karena keahliannya yang unggul dalam strategi yang licik dan menipu, menyebabkan semua orang takut menghadapinya. Bahkan ketika jumlah pasukannya lebih sedikit dan jumlah tank Inggris 5 kali lebih banyak, seluruh penduduk kota-kota besar dievakuasi saat mendengar kedatangannya. Hukum kelima ini menekankan pentingnya mempertahankan reputasi yang baik. Reputasi yang baik dapat membuka pintu dan menciptakan peluang. Sebaliknya, reputasi yang buruk dapat menutup pintu itu. Untuk mempertahankan reputasimu, penting untuk konsisten dalam tindakanmu, terlihat dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Reputasi yang baik dapat meningkatkan keberadaanmu dan melebih-lebihkan kekuatanmu tanpa kamu harus mengerahkan banyak energi. Reputasi adalah harta karun yang harus dikumpulkan dan ditimbun dengan hati-hati. Sekali itu hilang, kamu akan bisa diserang dari segala sisi. Pertahankanlah harta itu, nama baikmu, dengan nyawamu. Kalau kalian sudah biasa scroll sosial media, harusnya kalian saat ini sudah tahu kalau drama itu menarik. Mau sejelek apapun dramanya, skandalnya, maupun tindakan oknumnya, kenyataan pahitnya, mereka yang seringkali mendapatkan panggung perhatian. Inilah 48 hukum kekuasaan. Hukum ke-6, carilah perhatian berapapun harga yang harus dibayar. Pablo Picasso tidak pernah membiarkan dirinya tidak diperhatikan. Dia akan lebih memilih melukis gambar yang aneh dan jelek sehingga menarik banyak perhatian daripada dilupakan dan diabaikan. Hukum ini menjelaskan tentang pentingnya terus mencari perhatian dan visibilitas untuk mempertahankan pengaruh dan kekuasaan. Dengan terus-menerus berada di depan mata publik, dipandang penting dan relevan, seseorang dapat mempertahankan kekuasaan dan kendali mereka atas orang lain. Nggak jarang kan kalian ngeliat orang yang melakukan hal buruk tapi berakhir nasibnya baik. Nasib terburuk bagi orang yang menginginkan ketenaran, kejayaan, dan
dan kekuasaan adalah diabaikan. Namun ingat, selain menguasai seni kapan harus menarik perhatian, kamu juga harus tahu kapan kamu harus mundur. Jangan pernah terlihat terlalu serakah untuk mendapat perhatian, karena hal itu menandakan perasaan tidak aman, dan perasaan tidak aman itu mengenyahkan kekuasaan. Kunci kekuasaan: kalau orang lain bisa, kenapa harus saya? Inilah 48 hukum kekuasaan. Hukum ke-7, mintalah orang lain bekerja keras bagi Anda. Thomas Edison sejatinya bukanlah seorang ilmuwan, namun seorang pengusaha. Nikola Tesla pernah bekerja di bawah perusahaan Thomas Edison. Suatu hari, Edison berkata akan memberikan $50.000 ke Tesla jika ia mampu membuat dinamo Edison lebih baik. Tesla akhirnya pun berhasil dan menagih kata-kata Edison. Namun, bukannya memberikan uang tersebut, Edison hanya menaikkan gaji Tesla sedikit dan bahkan mengambil kredit dari kejeniusan Tesla. Tidak ada orang yang bisa melakukan semuanya. Hukum ke-7 ini mengajarkan untuk menemukan orang yang pandai dalam tugas tertentu dan mendelegasikan tugas tersebut kepada mereka. Hal ini tidak hanya memungkinkan kamu untuk fokus pada hal-hal yang kamu kuasai, namun juga memungkinkan orang lain untuk menunjukkan bakat dan keterampilan mereka. Penting untuk diingat bahwa ini tidak sama dengan mengambil pujian atas karya atau ide orang lain. Penting untuk bersikap etis dan tidak mengambil pujian atas sesuatu yang tidak kamu lakukan. Jika kamu berusaha untuk melakukan semuanya sendiri, kamu akan kelelahan. Orang yang agresif itu jarang memegang kendali. Inilah 48 hukum kekuasaan. Hukum ke-8, usahakan agar orang lain mendatangi kamu. Pergunakan umpan bila perlu. Otto von Bismarck pernah berkata, "Ketika aku telah memasang umpan untuk memancing rusa, aku tidak menembak kijang betina pertama yang datang untuk mengendusi umpan itu. Tetapi aku menunggu hingga segerombol rusa mengerumuninya." Di dunia kekuasaan, kamu harus bertanya pada dirimu sendiri. Apa gunanya mengejar musuh ke sana kemari sambil berusaha memecahkan masalah dan mengalahkan musuh jika kamu tidak pernah merasa memegang kendali? Justru seringkali tindakan paling efektif itu adalah mundur dulu, tetap tenang, dan biarkan orang lain merasa membutuhkanmu. Permainan kekuasaan itu adalah permainan jangka panjang. Ini sebuah tips yang kamu bisa pakai. Kalau kamu buat negosiasi atau sebuah pertemuan dengan orang lain, selalu lebih bijaksana untuk mengajak orang lain itu ke daerah pilihan yang kamu sudah kuasai atau pahami. Kunci dari hukum kekuasaan ini, buatlah orang lain, lawan bicaramu, bereaksi terhadap aksimu. Manusia mana sih yang mau dianggap salah? Inilah 48 hukum kekuasaan. Hukum ke-9, raihlah kemenangan lewat tindakanmu. Jangan pernah menang lewat perdebatan. Di kota Florence, Italia, pada tahun 1502, Michelangelo menerima kritik dari wali kotanya tentang hidung patung yang dipahatnya terlalu besar. Michelangelo tahu perspektifnya sang wali kota salah karena berdiri persis di bawah patung tersebut. Daripada berdebat, Michelangelo memilih membawa wali kota ke perspektif yang tepat, mengambil debu marmer, dan pura-pura memahat hidung patungnya. Sang wali kota puas dengan hasilnya, meski sebenarnya tidak ada yang berubah. Di dunia kekuasaan, kamu harus memikirkan dampak jangka panjang dari kata-katamu. Michelangelo tahu persis jika ia memilih untuk berdebat dan menyinggung perasaan sang wali kota yang memiliki kekuasaan lebih darinya, masa depannya tidak akan baik-baik saja. Kemenangan dari perdebatan biasanya bersifat sementara. Daripada berdebat, tunjukkanlah lewat tindakanmu. Tidak ada yang dapat memperdebatkan bukti yang didemonstrasikan. Di saat kamu mengincar kekuasaan atau mencoba mempertahankannya, senantiasalah cari rute yang tidak langsung. Selain itu, pilihlah perangmu dengan hati-hati. Waktu kamu kecil, mungkin kamu pernah dibilangi kalau berteman itu jangan pilih-pilih. Namun beranjak dewasa, mungkin kamu juga sadar kalau berteman itu sebaiknya selektif. Jadi mana yang benar? Inilah 48 hukum kekuasaan. Hukum ke-10, infeksi. Hindarilah orang-orang yang tidak bahagia dan sial. Dahulu, di tahun 1846, seorang wanita bernama Lola Montes menghancurkan kerajaan Bavaria dengan menggoda sang raja. Nafsu Lola akan kehancuran dan kekacauan tidak pernah terpuaskan. Banyak nyawa hilang karena sifatnya. Sebagaimana dengan infeksi, masalah baru muncul seiring waktu yang berlalu. Seringkali manusia terseret masalah karena kasih sayang, kepedulian, dan pemikiran seperti, "Aku yakin mereka bisa berubah kok." Ingat, beberapa orang itu tidak bisa ditolong. Lola Montes contohnya. Dalam permainan kekuasaan, memilih orang-orang yang bergaul denganmu itu sangat penting. Kondisi emosional itu bersifat menular, sama seperti penyakit. Mungkin kamu nggak suka menggosip, tapi berteman dekatlah dengan penggosip cukup lama, maka kamu juga akan jadi penggosip. Berteman emang jangan pilih-pilih, apalagi dari status ekonomi, sosial, agama, ras, tapi bergaul dengan siapa, pastikan kamu memilih dengan bijak. Semakin sering kamu dijadikan sandaran, semakin besar kebebasan yang kamu miliki. Inilah 48 hukum kekuasaan. Hukum 11, usahakan agar orang lain tetap tergantung kepadamu. Di zaman Renaissance, penghalang utama kesuksesan seorang pelukis adalah menemukan sponsor yang tepat. Michelangelo melakukannya lebih baik daripada orang lain. Sponsornya adalah Paus Julius II. Walaupun Michelangelo pernah meninggalkan Roma karena pertengkaran, sang paus tetap mencarinya dan memohon agar sang seniman itu tetap tinggal
Karena ia tahu Michelangelo bisa menemukan sponsor lain. Namun, ia tidak akan pernah bisa menemukan Michelangelo lain. Jangan naif, di dunia ini akan selalu ada orang yang lebih pintar, lebih muda, dan lebih bertalenta darimu. Karena itu, teruslah belajar, adaptif, milikilah satu skill dan keahlian kreatif yang tak bisa tergantikan. Milikilah keunikan dan jadilah satu-satunya orang yang dapat melakukan apa yang kamu lakukan. Buatlah orang lain tergantung kepadamu supaya mereka nggak bisa menyingkirkanmu. Jika tidak, suatu hari kamu akan disingkirkan. Sebuah pepatah Cina lama mengatakan ketika kamu hendak mengambil, sebaiknya engkau memberi terlebih dahulu. Inilah 48 hukum kekuasaan. Hukum ke-12, pergunakanlah kejujuran dan kemurahan hati selektif untuk memperdaya korbanmu. Di Cina zaman kuno, Duku dari negara Cheng memutuskan untuk mengambil alih kerajaan Hu yang semakin berkuasa. Dia menikahkan putrinya dengan penguasa Hu, lalu mengadakan sebuah rapat dan mengatakan, negara mana yang sebaiknya kita serang? Salah seorang menterinya menjawab negara Hu. Duku marah besar dan berkata, negara Hu sekarang adalah negara bagian kita. Mengapa kamu mengusulkan menyerangnya? Menteri itu lalu dihukum mati. Penguasa Hu mendengar berita ini dan akhirnya menurunkan tindakan pencegahan penyerangan dari negara Cheng karena kejujurannya. Namun beberapa minggu kemudian, pasukan negara Cheng menyerang negara Hu dan merebut negara itu. Kejujuran adalah salah satu cara terbaik untuk memperdaya orang-orang yang waspada. Di dunia kekuasaan tidak ada yang bersifat pasti. Tipuan yang terang-terangan kadang bisa menutupi jejakmu, bahkan bisa membuatmu dikagumi atas kejujuran tentang ketidakjujuranmu. Siapa di sini yang kalau minta tolong itu suka ungkit-ungkit masa lalu? Inilah 48 hukum kekuasaan. Hukum ke-13, saat meminta bantuan, pancinglah kepentingan orang lain. Jangan pernah pancing belas kasihan atau rasa syukur mereka. Di tahun 433 sebelum Masehi, kota Korintus dan kota Korsira akan berperang. Namun sebelum berperang, kedua kota itu mengirim duta mereka ke Athena untuk meminta pertolongan. Duta dari Korintus meminta pertolongan dengan mengingatkan mereka tentang utang budinya di masa lalu. Sedangkan duta dari Korsira membahas keuntungan jika mereka bekerja sama. Dan akhirnya bangsa Athena membantu bangsa Korsira. Meminta pertolongan itu ada seninya. Seni yang tergantung dari kemampuanmu untuk memahami orang yang kamu hadapi. Kepentingan diri itu adalah tuas yang akan menggerakkan manusia. Ketika meminta pertolongan kepada orang lain, coba berpikir dari perspektif lawan bicaramu. Kira-kira apa yang mereka inginkan? Lalu coba pikirkan, kira-kira tindakan apa yang bisa saling menguntungkan. Persenjatai dirimu dengan sedikit pengetahuan, maka sasaranmu pasti lebih jitu. Inilah 48 hukum kekuasaan. Hukum ke-14, berperanlah sebagai seorang teman, bekerjalah sebagai seorang mata-mata. Joseph Dufin merupakan dealer seni terhebat pada zamannya. Dia memonopoli pasar koleksi seni dengan menjualnya ke banyak jutawan Amerika, termasuk Andrew Mellon yang kaku dan pendiam. Jauh sebelum Dufin bertemu dengan Mellon, dia memperkerjakan beberapa staf Mellon untuk menggali informasi seperti apa kesukaan dan yang tidak disukai Mellon, mengetahui kapan dan di mana, pada waktu apa sebaiknya dia bertemu. Dan pada saat Dufin bertindak, ia sudah mengenal Mellon sebaik istri Mellon sendiri, sehingga ia mampu mendapatkan hati Mellon. Di dunia kekuasaan, tujuanmu adalah meraih segenggam kendali atas peristiwa-peristiwa yang akan datang. Lakukanlah risetmu, gali informasi. Pengetahuanmu tentang lawan bicaramu akan membuat kamu tampak mempesona karena kamu mampu mengantisipasi keinginannya dengan sangat baik. Ingat, apa yang mereka tidak bisa lihat, tak bisa mereka lawan. Dari 48, mungkin ini hukum yang aku paling gak suka bahas. Inilah 48 hukum kekuasaan. Hukum ke-15, hancurkan musuhmu secara total. Seorang pendeta bertanya kepada Ramon Maria Narvaez, seorang jenderal Spanyol yang sekarat, apakah yang mulia mengampuni semua musuh Anda? Ramon lalu menjawab, aku tidak perlu mengampuni musuh-musuhku, karena aku telah menyuruh mereka semua ditembak. Dalam perjuanganmu meraih kekuasaan, pasti ada orang-orang yang bagaimanapun kamu coba pengaruhi akan tetap jadi musuhmu. Sejak zaman kuno, semua pemimpin yang baik tahu bahwa seorang musuh yang ditakuti harus dihancurkan secara total. Salah satu tujuan kekuasaan adalah mengendalikan musuh-musuhmu secara total dan membuat mereka mematuhi keinginanmu. Jangan bertindak setengah-setengah. Jika ada satu aja bara api yang dibiarkan menyala, betapa suram pun itu, pada akhirnya nanti ia bisa menyebabkan kebakaran. Musuh yang dibiarkan akan memulihkan diri dan akan berusaha untuk membalas dendam. Sesuatu yang terlalu sering beredar pasti turun harganya. Inilah 48 hukum kekuasaan. Hukum ke-16, pergunakan ketidakhadiranmu untuk meningkatkan respect dan penghormatan. Seorang pria bertanya kepada temannya, kenapa kamu sekarang jarang bertemu denganku? Lalu ia menjawab, karena kata-kata mengapa kamu sudah lama tidak menemuiku itu lebih manis daripada mengapa kau datang lagi. Dikutip dari Caravan of Dreams 1968. Katanya, kamu bakal menerima bunga paling banyak ketika kamu sudah pergi dari dunia ini. Kamu akan dikelilingi oleh aura penghormatan instan. Orang lain akan menyesal dan merindukanmu. Tapi kamu gak perlu menunggu maut menjemputmu untuk memperoleh itu. Mengundurkan diri, itu ada seninya. Hukum ketiadaan dan keberadaan. Kalau di dunia cinta,
hukum tarik-menarik. Jika kamu terlalu sering muncul, maka aura kekuasaan yang sudah kamu ciptakan di sekelilingmu akan memudar secara perlahan. Ketahuilah kapan sebaiknya kamu ada dan tiada. Jika dipraktikkan dengan benar, kamu akan memperoleh respect dan penghargaan. Sifat yang bisa ditebak, memberi orang lain kendali. Inilah 48 hukum kekuasaan. Hukum ke-17, kembangkanlah aura tidak bisa ditebak. Pablo Picasso pernah bekerja dengan Paul Rosenberg, seorang dealer seni. Suatu hari, Picasso tiba-tiba bilang tanpa alasan kalau dia tidak akan memberikan lukisan ke Paul lagi untuk dijual. Paul lalu menghabiskan 2 hari berikutnya mencari tahu kenapa, dan kembali ke Picasso dengan cemas dan gelisah, lalu menawarkan uang yang jauh lebih banyak dari biasanya. Ketidakpastian itu mengerikan. Itulah kenapa manusia takut dengan tornado dan gempa bumi. Karena keduanya, kita nggak bakal tahu kapan akan terjadi. Ketika kamu tidak tahu apa yang diharapkan untuk terjadi, kamu nggak bisa bersiap-siap. Kamu tidak bisa menyiapkan rencana. Buatlah orang lain dalam kondisi itu ketika kamu sedang bernegosiasi. Semakin kamu mengurung diri, semakin lemah keberadaanmu. Inilah 48 hukum kekuasaan. Hukum ke-18, pengisolasian adalah sesuatu yang berbahaya. Kesunyian membahayakan akal sehat dan tidak berguna bagi kebajikan manusia. Ingatlah bahwa manusia yang menyendiri pasti hidup nyaman. Mungkin percaya takhayul, dan mungkin juga gila. Kutipan dari Dr. Samuel Johnson. Dunia ini berbahaya dan musuh dapat mengintai di mana-mana. Membuat benteng mungkin terdengar sebagai sebuah ide yang baik. Namun, pengisolasian diri justru akan membuatmu lebih terekspos akan lebih banyak bahaya. Benteng itu akan menghalangimu dari banyak informasi berharga. Benteng itu akan membuatmu lebih mencolok dan menjadikanmu sasaran empuk. Akan lebih baik jika kamu beredar di antara banyak orang, menemukan sekutu, berbaur. Kamu akan terlindungi dari musuh oleh gerombolan massa. Dalam dunia kekuasaan, jangan pernah asingkan dirimu terlalu jauh dari pusat kekuasaan, sehingga kamu tidak tahu apa yang terjadi di sekelilingmu, termasuk rencana banyak orang untuk menjatuhkanmu. Manusia bisa lupa, namun jarang melupakan penghinaan. Inilah 48 hukum kekuasaan. Hukum ke-19, ketahuilah siapa yang kamu hadapi. Jangan singgung perasaan orang yang salah. Di abad ke-13, Muhammad Khwarizm memenggal kepala pengirim pesan Genghis Khan yang datang dengan damai dan bahkan membawa hadiah-hadiah kepadanya. Akhirnya, bangsa Khan menyatakan perang, merebut ibu kotanya, dan menghancurkan kerajaannya. Tidak ada keuntungan apapun yang bisa didapatkan dengan melontarkan penghinaan. Ketika kamu berhadapan dengan seseorang, siapapun itu, jangan pernah beranggapan kalau orang itu lebih lemah atau tidak lebih penting darimu. Kamu nggak pernah bisa yakin siapa yang kamu hadapi. Orang yang mungkin hari ini tidak penting dan miskin bisa jadi jauh lebih berkuasa suatu hari nanti. Salah satu bentuk tertinggi dari seni kekuasaan adalah kemampuan untuk menaksir orang lain dan kemampuan untuk mengetahui siapa yang kamu hadapi. Keuntungan apa yang bisa diperoleh dari ketidaktahuan tentang orang lain? Belajarlah untuk membedakan singa dengan domba atau tanggung akibatnya. Orang yang selalu terburu-buru memihak adalah orang yang bodoh. Inilah 48 hukum kekuasaan. Hukum ke-20, jangan berkomitmen kepada siapapun. Ratu Elizabeth pertama memiliki julukan yang unik, yaitu Sang Ratu Perawan. Sebagai seorang penguasa, dia memiliki 2 tujuan, yaitu menghindari pernikahan dan perang. Banyak lelaki yang memenuhi syarat berlomba-lomba meminang Elizabeth. Elizabeth tidak mengecilkan hati mereka. Namun, Elizabeth juga tidak ingin terburu-buru menikah. Sampai suatu saat, ada persoalan diplomatik negara. Dan demi hubungan diplomatis yang lebih baik, Elizabeth mengizinkan dirinya dirayu oleh pria yang ia tidak sukai. Namun, tidak sampai di pernikahan, Elizabeth memutuskan hubungan setelah kesepakatan perdamaian tersegel antar negara mereka. Dalam meraih kekuasaan, berperanlah seperti sang ratu perawan. Berilah mereka harapan, namun jangan pernah beri mereka kepuasan. Namun ingat hal ini, tujuanmu bukanlah membuat mereka segan atau memberi mereka kesan kalau kamu tidak mampu berkomitmen. Tunjukkanlah kesan tertarik dan suportif, namun selalu cari cara untuk tetap netral. Kuasailah emosimu, itulah salah satu kunci sukses dalam permainan kekuasaan. Nggak ada seorang pun yang senang merasa lebih bodoh daripada orang lain. Inilah 48 hukum kekuasaan. Hukum ke-21, berpura-puralah menjadi orang tolol untuk menangkap seseorang yang tolol. Dalam buku The Rose Garden, Sadi melontarkan pernyataan, sebaiknya kamu tahu bahwa orang bodoh itu 100 kali lipat lebih tidak suka bertemu orang bijak, ketimbang ketidaksukaan orang bijak ditemani orang bodoh. Cara terbaik agar kamu diterima dengan baik oleh semua orang adalah dengan menyamar sebagai manusia terbodoh yang paling kampungan. Baltasar Gracian. Manusia itu suka banget ketika merasa dirinya superior dibandingkan orang lain. Maka dari itu, besar kemungkinan dia akan mencari teman yang bisa memberikan perasaan itu. Jika kamu membuat orang lain merasa lebih hebat darimu, maka benteng pertahanan mereka pasti diturunkan. Ingat hal ini. Berpura-pura pintar itu merupakan tindakan yang bodoh. Namun berpura-pura bodoh bisa jadi merupakan tindakan yang pintar.
Cardinal de Retz pernah berkata, orang-orang lemah tak pernah menyerah saat mereka seharusnya menyerah. Inilah 48 hukum kekuasaan. Hukum ke-22, manfaatkanlah taktik menyerah. Ubah kelemahan menjadi kekuasaan. Dahulu, bangsa Melia tinggal di tempat strategis dan merupakan sekutu bangsa Sparta. Saat itu, bangsa Athena merupakan bangsa yang kuat. Suatu saat, Athena mengirimkan delegasinya ke bangsa Melia meminta mereka menyerah ke Athena. Namun, walaupun mereka tahu mereka lebih lemah, mereka menolak dan berharap bangsa Sparta akan menolong mereka. Akhirnya, bangsa Melia diserang. Bangsa Sparta tidak menolong mereka. Mereka pun ditaklukkan. Membantu pihak yang lemah hanya akan membahayakan diri sendiri. Di saat kamu lebih lemah, tidak ada keuntungan yang bisa kamu peroleh dengan berperang. Di posisi yang lebih lemah, gunakanlah taktik menyerah. Di dalam batin, kamu tetap teguh. Namun di luar, kamu berpura-pura menyerah. Jangan berikan mereka kepuasan dengan berperang dan mengalahkan dirimu. Namun, jadikanlah penyerahan dirimu sebagai sarana kekuasaan. Menyerah memberikan kamu waktu untuk memulihkan diri. Waktu untuk persiapan. Pilihlah untuk bertarung di hari lain. Mungkin kamu akan kalah di pertarungan hari ini. Namun ingat, peperangannya belumlah berakhir. Sapi yang gemuk akan memberikan susu untuk jangka waktu yang lebih lama. Inilah 48 hukum kekuasaan. Hukum ke-23, himpun kekuatanmu. Banyak jalan menuju Roma. Namun tahukah kamu jika Roma juga hancur karenanya? Semakin besar sebuah area kekuasaan, semakin dibutuhkan juga perbatasan yang kuat. Seperti kejatuhan Roma, yang salah satu sebabnya adalah pembagian kekuasaan Kaisar Romawi. Bayangkan sebuah balon. Jika balon itu terus menggembung hingga melebihi proporsinya, pasti akan meletus. Ketika mencari sumber kekuasaan, terkadang kamu akan mendapatkan lebih banyak keuntungan dengan fokus menambang di satu titik yang kaya secara mendalam, dibandingkan kamu menambang di banyak titik yang dangkal. Dalam permainan kekuasaan, hanyalah orang bodoh yang bertindak tidak karuan tanpa menentukan sebuah sasaran. Dedikasikanlah fokusmu pada satu hal. Berkonsentrasilah pada satu tujuan dan taklukkanlah tujuan itu. Kuasailah dengan pasti sebelum kamu berpindah ke tujuanmu yang lain. Kualitas mengalahkan kuantitas. Kesopanan bagaikan sebuah aset dalam meningkatkan kekuasaan. Inilah 48 hukum kekuasaan. Hukum ke-24, berperanlah sebagai seorang penghuni istana yang sempurna. Dalam dunia kekuasaan, dapat kita lihat sebagai sebuah istana yang dipenuhi dengan sang penguasa. Seorang penghuni istana yang sukses akan bertindak secara hati-hati. Mereka akan menyenangkan hati sang penguasa, namun tidak akan terlalu menyenangkan hatinya. Mereka tidak akan berbicara lebih dari apa yang mereka perlu lakukan. Mereka mematuhi hukum politik istana sebagai berikut. Pujilah secukupnya, aturlah siasat agar kamu diperhatikan. Ubah gaya dan bahasamu sesuai dengan orang yang kamu hadapi. Jangan pernah jadi orang yang membawa berita buruk. Jangan pernah mengkritik langsung atasanmu. Jangan pernah bercanda tentang penampilan atau selera. Jadilah manusia introspektif. Dan lebih detail dan lengkapnya ada di buku ini. Pelajarilah dan terapkan hukum-hukum seni menyanjung, maka tidak akan ada batasan untuk kamu meningkatkan kekuasaanmu. Aktor yang buruk adalah aktor yang selalu tulus. Inilah 48 hukum kekuasaan. Hukum ke-25, ciptakan kembali dirimu sendiri. Dalam sosiologi, ada sebuah ilmu yang disebut teori labeling. Ilmu ini berarti dunia atau masyarakat di sekitarmu akan memberikan kamu cap atau peran tentang apa yang seharusnya kamu lakukan. Contoh, mungkin di sekelilingmu pada ngomong sekolah yang benar, kerja jadi dokter aja, kerja yang pasti-pasti aja, dan yada. Mungkin kamu pernah dengar yang serupa. Dalam dunia kekuasaan, jadikanlah dunia ini panggungmu dan kamu pemeran utamanya. Bebaskanlah dirimu untuk menjadi aktor yang memainkan berbagai peran. Tapi selalu ingat, jangan berakting berlebihan, jangan buka semua kartumu sekaligus. Belajarlah memainkan peran yang dibutuhkan pada waktu yang tepat. Pakailah topengmu dan jadilah serupa, karena manusia cenderung tertarik pada orang-orang yang serupa dengan mereka. Jadilah singa saat bertemu dengan singa, jadilah elang saat bertemu dengan elang, jadilah tak bisa ditebak, karena ingat, apa yang tak bisa dipahami, tak bisa dilumat habis. Lebih mudah mencari kambing hitam daripada meminta maaf. Inilah 48 hukum kekuasaan. Hukum ke-26, jagalah agar kedua tanganmu tetap bersih. Franklin D. Roosevelt dipandang sebagai seorang yang jujur dan adil. Namun dalam karir politiknya, ada banyak situasi yang mungkin menyebabkan image kotor dan bertentangan dengan dirinya. Lewis Howe, sekretarisnya, tak pernah mengeluh dan menjadi kambing hitamnya. Dialah yang menangani perjanjian gelap, memanipulasi media, dan melakukan siasat kampanye curang demi Roosevelt. Dalam dunia kekuasaan, tindakan bodoh bukanlah suatu kebodohan jika diimbangi dengan kemampuan menyembunyikan kebodohan. Setiap orang pasti pernah melakukan sebuah kesalahan, tetapi orang bijak akan menyembunyikan kesalahannya, sedangkan orang bodoh akan mempublikasikannya. Ingat ini, seorang ratu tak boleh mengotori tangannya dengan tugas yang kotor, dan seorang raja tak boleh muncul di hadapan publik dengan corengan darah di wajahnya. Biarkanlah orang lain menjadi pembawa berita buruk, dan kamu selalu menjadi pembawa berita yang baik
dan menyenangkan. Gimana sih caranya bikin sekte? Inilah 48 hukum kekuasaan. Hukum ke-27, permainkanlah kebutuhan orang lain untuk mendapatkan kepercayaannya. Langkah pertama, tariklah perhatian, namun ingat untuk tetap samar-samar dan sederhana. Manusia memiliki kebutuhan yang sangat besar untuk mempercayai sesuatu. Berikanlah janji manis dengan kata-kata yang memikat, namun jangan sampai mereka benar-benar paham. Ingat, jangan terlalu samar-samar, atau kamu akan dianggap tidak punya kredibilitas. Buatlah cukup sederhana agar semua kalangan dapat memahaminya. Kedua, setelah kamu sudah dapat perhatiannya, ada dua hal yang akan menjadi tantanganmu: rasa bosan dan rasa skeptis. Rasa bosan akan membuat pengikutmu meninggalkanmu. Rasa skeptis akan membuat pengikutmu meragukanmu. Kalahkanlah rasa bosan itu dengan berbagai cara untuk menyenangkan pengikutmu. Kalau di zaman ini bisa menggunakan cara giveaway atau menunjukkan kemewahan. Penuhilah mata mereka dengan pertunjukan. Ketiga, bentuklah struktur. Buatlah sebuah komunitas. Ciptakanlah sebuah simbol untuk mempersatukan pengikutmu. Berikanlah mereka validasi agar mereka semakin setia. Langkah keempat, setelah sektemu semakin kuat, uang kasmu akan semakin dipenuhi dengan uang pengikutmu, layaknya persembahan di tempat ibadah. Kalau di zaman ini, bisa dengan cara bikin kelas, atau sesederhana dengan sistem donasi. Namun ingat, jangan sampai kamu terlihat haus akan uang. Samarkanlah sumber penghasilanmu. Berbuatlah hal-hal baik untuk membutuhkan mereka dari fakta yang ada. Langkah terakhir, di tahap ini sektemu sudah besar, tapi waktu dan rasa bosan akan melemahkan kelompokmu. Karena itu, lakukanlah apa yang dilakukan oleh semua sistem kepercayaan. Ciptakanlah musuh. Musuh ini nggak harus berupa individu atau kelompok, namun juga bisa berupa sebuah gagasan, seperti keluar dari matriks atau melawan sistem. Ciptakanlah musuh supaya pengikutmu dapat semakin erat, semakin kuat, dan semakin setia mengikuti sektemu. Bertindak dengan setengah hati itu sama dengan menggali kuburan yang lebih dalam. Inilah 48 hukum kekuasaan. Hukum ke-28, bertindaklah dengan berani. Orang yang ragu-ragu tidak akan diperhatikan, sedangkan orang yang berani menarik perhatian. Dan sesuatu yang menarik perhatian pasti menarik kekuasaan. Manusia mengagumi mereka yang berani. Kepercayaan diri itu menular. Karena itu, jangan mengambil tindakan dengan setengah hati. Keraguanmu akan menciptakan celah yang dapat merusak nama baikmu. Keberanian menghapuskan celah itu. Untuk mendapatkan kekuasaan, jadilah berani. Sebagian besar manusia itu dikuasai oleh hati, bukan logika. Inilah 48 hukum kekuasaan. Hukum ke-29, buatlah rencana hingga tuntas. Cardinal de Retz dari abad ke-17 pernah berkata, penyebab paling umum dari kesalahan manusia adalah perasaan takut mereka yang terlalu besar terhadap bahaya yang ada di dekat mereka. Dan perasaan takut mereka yang terlalu minim terhadap bahaya yang berada jauh di depan mereka. Ada satu alasan kenapa banyak orang itu nggak tahu kapan harus berhenti. Yaitu karena mereka nggak punya gambaran yang nyata tentang tujuan mereka. Akhir dari sebuah rencana adalah segalanya. Orang yang bertindak terlalu jauh dalam kemenangannya akan menciptakan reaksi yang pasti menyebabkan kemunduran. Ingat, mereka yang gagal untuk berencana sedang berencana untuk gagal. Dalam meraih kekuasaan, rencanakanlah segalanya hingga tuntas. Sebuah sulap hanya menarik jika kamu tak tahu trik di baliknya. Inilah 48 hukum kekuasaan. Hukum ke-30, buatlah pencapaianmu terlihat mudah dilakukan. Prezatura adalah sebuah seni untuk membuat hal yang sulit tampak lebih mudah. Banyak seniman di zaman Renaissance selalu menutup karyanya sebelum benar-benar jadi. Bukan karena takut ditiru, melainkan karena melihat karya yang belum jadi akan merusak efek takjub yang diberikan dari mahakarya yang terlihat tak dapat ditiru. Tindakanmu di muka publik itu bagaikan sebuah karya seni. Karena itu, tindakanmu harus memiliki daya tarik visual, menciptakan antisipasi dan tampak mudah dilakukan walaupun kamu menghabiskan waktu yang banyak banget untuk dapat melakukannya. Hal itu akan membuatmu terlihat seperti satu-satunya orang yang dapat melakukannya. Tapi ingat, jangan tunjukkan rahasiamu karena apa yang dapat dipahami tak memancing rasa takjub. Contoh, ternyata gitu doang, itu mah aku juga bisa. Dalam mencari kekuasaan, perbanyaklah misteri yang menyelubungi tindakanmu, maka kekuasaanmu akan tampak lebih menakjubkan. Ghosting atau menghilang adalah sebuah cara klasik untuk mengendalikan pilihan. Inilah 48 hukum kekuasaan. Hukum ke-31, biarkan orang lain memainkan kartu yang kamu berikan. Di abad ke-16, Ivan the Terrible menyadari bahwa kaum boyar di daerah kekuasaannya memiliki bibit untuk membelot kekuasaannya. Lalu di tanggal 3 Desember 1564, Ivan menelantarkan Moskow membiarkan kursi kekuasaan kosong selama sebulan. Dan selama sebulan itu, kerusuhan terjadi setiap harinya. Sampai akhirnya Ivan mengirimkan sebuah surat pengumuman.
bahwa Ivan tak sanggup lagi menghadapi pengkhianatan kaum boyar. Ini membuat para rakyat menyalahkan kaum boyar atas keputusan Ivan. Ivan lalu membiarkan rakyat Moskow memilih antara menganugerahkan dia dengan kekuasaan absolut atau kehancuran yang disebabkan oleh musuh Ivan, yaitu kaum boyar. Yang pada akhirnya rakyat memberikan Ivan kekuasaan absolut yang memang sudah direncanakan oleh Ivan. Manusia suka berpikir kalau mereka memiliki kebebasan untuk mengambil pilihan. Hadapkanlah lawanmu dengan pilihan yang sama-sama baik untukmu, maka kekuasaan akan selangkah lebih dekat. Kalau ada yang terdengar terlalu indah untuk jadi kenyataan, kemungkinan besar itu emang nggak mungkin. Inilah 48 hukum kekuasaan. Hukum ke-32, bermainlah sesuai fantasi orang lain. Layaknya bulan yang selalu berubah bentuk, menghilang dan muncul lagi. Kita memandang, membayangkan, bertanya-tanya dan merana, namun tak bisa menggapainya. Walaupun zaman udah berubah, manusia masih sering jatuh pada fantasi yang indah. Contoh, ayo investasi di sini, dijamin kaya dalam semalam. Ini obat segala penyakit. Proses itu nggak enak, perubahan itu lambat. Manusia cenderung memilih sesuatu yang cepat dan instan. Manusia itu jarang percaya kalau masalah mereka itu berasal dari kesalahan dan kebodohan mereka sendiri. Orang yang bisa menciptakan fantasi yang indah dari realita yang buruk memiliki akses terhadap kekuasaan yang tak terhingga batasannya. Untuk memperoleh kekuasaan, jadilah sumber kesenangan dan fantasi bagi orang-orang di sekelilingmu. Mengenali sumber motif manusia merupakan kunci menuju kehendak mereka. Inilah 48 hukum kekuasaan. Hukum ke-33, ketahuilah kelemahan setiap orang. Seperti yang pernah dikatakan Sigmund Freud, tidak ada seorang pun manusia yang bisa menyimpan rahasia. Jika bibirnya bungkam, ia berceloteh dengan ujung jarinya. Pengkhianatan memancar keluar dari setiap pori-porinya. Kelemahan bisa terlihat tak hanya lewat obrolan, tapi juga bisa lewat bahasa tubuh. Contoh, jika dia terlihat seperti orang yang perlu dicintai, perhatikanlah dia. Jika dia terlihat seperti orang yang memiliki ego yang tinggi, sanjunglah dia. Setiap orang itu punya kelemahan. Temukanlah mata rantai yang lemah itu, maka kamu akan tahu akan apa yang harus kamu lakukan ketika kamu membutuhkannya. Karena sesungguhnya martabat adalah sebuah topeng yang perlu dipakai dalam keadaan yang sulit untuk dihadapi. Inilah 48 hukum kekuasaan. Hukum ke-34, jadilah seorang bangsawan dengan caramu sendiri. Sepanjang sejarah ada banyak orang yang dilahirkan bukan dari keluarga yang terkemuka, namun nama mereka dikenal sepanjang masa. Caramu membawakan dirimu sendiri akan menentukan bagaimana kamu akan diperlakukan oleh orang lain. Layaknya seorang raja yang menghargai dirinya sendiri dan menginspirasi rakyatnya. Dengan bersikap agung dan percaya pada kekuasaanmu, kamu membuat dirimu tampak ditakdirkan berkuasa. Mintalah sedikit, maka sedikitlah yang akan kamu terima. Jangan rendahkan dirimu sendiri, karena sesungguhnya kamu pantas menjadi seorang raja ketika kamu bersikap layaknya seorang raja. Kesuksesan tidak bergantung pada rasionalisasi, melainkan pada kemampuan memilih waktu yang tepat. Inilah 48 hukum kekuasaan. Hukum ke-35. Kuasailah seni memilih waktu yang tepat. Untuk mendapatkan kekuasaan, ada 3 jenis waktu yang harus kamu kuasai. Waktu lama. Jika kamu terburu-buru karena takut atau tidak sabar, kamu hanya akan menciptakan lebih banyak masalah dan menghabiskan lebih banyak waktu untuk memperbaikinya. Kesabaran membuka peluang tak terduga dan membantu menghindari keputusan yang salah. Waktu yang dipaksakan. Untuk mengendalikan waktu, buatlah orang lain terburu-buru atau menunggu sesuai keinginanmu. Dengan mengacaukan persepsi waktu mereka, kamu mendapatkan kendali dan keuntungan untuk bertindak lebih tepat. Waktu akhir, kesabaran harus diimbangi dengan keberanian bertindak pada momen yang tepat. Menunggu harus diakhiri dengan serangan yang cepat dan pasti, tanpa memberi ruang bagi kesalahan atau hambatan. Waktu adalah teman bagi mereka yang dapat memilih momen yang tepat, namun merupakan musuh paling berbahaya bagi mereka yang terburu-buru dan bertindak pada momen yang salah. Terkadang semakin keras kamu mengejar sesuatu, semakin jauh hal itu terasa. Inilah 48 hukum kekuasaan. Hukum ke-36, sepelekanlah hal-hal yang tak bisa kamu miliki. Raja Louis ke-14 dari Prancis menguasai seni ini dengan sempurna. Jika ia tidak menyukai seseorang, ia tidak akan menunjukkan amarah. Tidak pula memperingatkan. Sebaliknya, ia akan memperlakukan orang tersebut seolah-olah mereka tidak ada. Dengan mengabaikan keberadaan mereka, Louis ke-14 mengirimkan pesan yang lebih kuat daripada kata-kata apapun, bahwa kekuasaan ada di tangannya, dan hanya dia yang menentukan siapa yang penting di ruangan itu. Semakin besar minat yang kamu tunjukkan, semakin kamu tampak lemah dan tidak berharga. Sebaliknya, dengan mengabaikan sesuatu yang tidak penting, kamu menunjukkan kekuatanmu. Keacuhan adalah alat kekuasaan yang paling elegan. Jangan pernah menunjukkan bahwa sesuatu itu mempengaruhimu. Ingat, terkadang lebih bijaksana untuk membiarkan luka kecil sembuh dengan sendirinya. Kebenaran biasanya terlihat dan jarang didengar. Inilah 48 hukum kekuasaan. Hukum ke-37, ciptakanlah tontonan yang memikat.
Di tahun 1780-an, seorang dokter bernama Dr. Wiesleder membuat seluruh Berlin percaya bahwa ia bisa menyembuhkan penyakit hanya dengan bantuan cahaya bulan. Ia membuka prakteknya di aula yang besar, didesain penuh efek dramatis. Sinar bulan memancar dari jendela, suasana magis memenuhi ruangan. Orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat, dari yang miskin hingga kaya raya, antri berjam-jam. Bukan hanya untuk sembuh, tapi juga untuk menyaksikan pertunjukan yang ia ciptakan. Dr. Wiesleder tahu satu hal. Manusia tidak hanya membutuhkan logika atau penjelasan. Mereka butuh emosi, simbol, dan keajaiban yang bisa memikat hati mereka. Kekuasaan sejati seringkali tidak terlihat dari apa yang kamu lakukan, namun dari bagaimana kamu membuat orang lain merasakan sesuatu. Tontonan yang memikat dapat menciptakan ilusi yang tak terlupakan, bahkan melampaui kenyataan. Menjadi berbeda tak selalu berakhir baik. Inilah 48 hukum kekuasaan. Hukum ke-38, berpikirlah sesukamu, namun bersikaplah seperti orang lain. Setelah kemenangan besar melawan Persia, Pausanias, seorang bangsawan Sparta, mulai bersikap layaknya seorang Persia, memakai jubah yang megah, menyelenggarakan pesta yang mewah, dan bahkan menjelek-jelekkan bangsanya sendiri di tanah Persia. Tindakannya tidak hanya dianggap sombong, tetapi juga menghina nilai-nilai kesederhanaan Sparta. Hasilnya, ia kehilangan dukungan, dicopot dari jabatannya, dan kehilangan nyawanya akibat tindakannya. Bagi masyarakat Sparta, tindakannya terasa seperti penghinaan terhadap cara hidup mereka. Setiap orang bisa memiliki pemikirannya yang unik dan berbeda, lalu ingin pemikirannya diterima oleh kelompoknya sendiri. Namun ingat, menentang norma terlalu terang-terangan akan memancing perlawanan. Tunjukkanlah keunikanmu hanya kepada orang yang benar-benar dapat menghargainya. Berbaurlah dengan masyarakat, karena terkadang keamanan hanya datang dengan menjadi sama dengan mayoritas. Sikap pemarah bukanlah pertanda kekuasaan, melainkan pertanda ketidakberdayaan. Inilah 48 hukum kekuasaan. Hukum ke-39, aduklah air untuk menangkap ikan. Napoleon Bonaparte, salah satu penakluk terbesar dalam sejarah, pernah menjadi korban emosinya sendiri. Ketika ia mencurigai Menteri Luar Negerinya Talleyrand berkomplot melawannya, Napoleon memanggilnya ke istana. Namun saat Napoleon melontarkan amarahnya, Talleyrand tetap tenang, bahkan terlihat bosan. Napoleon berteriak, menghina, bahkan kehilangan kendali dirinya di depan banyak orang. Tapi Talleyrand hanya tersenyum dan berkata dengan tenang kepada rekan-rekannya, sayang sekali, seorang pria sehebat itu memiliki sikap seburuk itu. Ledakan emosi Napoleon merusak citranya. Orang-orang mulai meragukan stabilitasnya, dan peristiwa ini disebut Talleyrand sebagai permulaan akhir nasib Napoleon. Saat kamu tetap tenang dan membuat lawanmu kehilangan kendali, kekuatan ada di tanganmu. Orang yang marah menunjukkan kelemahannya, dan kelemahan itu adalah sebuah peluang. Orang yang bijak adalah orang yang tidak mudah tersulut emosi. Tetaplah tenang dan biarkan yang lain mempermalukan dirinya sendiri, dan kendalikanlah situasi dengan pikiran yang jernih. Sesuatu yang ditawarkan secara cuma-cuma itu berbahaya. Inilah 48 hukum kekuasaan. Hukum ke-40, bencilah segala hal yang diperoleh dengan cuma-cuma. Louis ke-14 sangat memahami seni memakai uang untuk mengendalikan orang. Setelah dia naik tahta, dia membuat bangsawan-bangsawan yang tidak suka dengannya miskin dengan gaya hidup mewah istana, sampai mereka tak lagi bisa hidup tanpa bantuannya. Setelah itu, dia memberi hadiah strategis seperti posisi, uang, atau barang mewah buat ngeluluhin hati orang-orang yang tadinya tak menyukainya. Manusia itu lemah terhadap sesuatu yang gratis, apalagi kalau itu datang secara tiba-tiba dari orang yang berpengaruh. Begitu kamu menerima, tanpa kamu sadari, kamu akan menerima beban psikologis seperti rasa berhutang budi. Ingat, uang dan hadiah merupakan alat kekuasaan. Nilai uang tidak tergantung pada kepemilikannya, melainkan dari penggunaannya. Tak ada yang gratis di dunia ini. Kekuasaan sejati adalah meninggalkan warisan yang benar-benar milikmu sendiri. Inilah 48 hukum kekuasaan. Hukum ke-41, hindarilah mengambil alih posisi seseorang yang hebat. Alexander Agung adalah contoh yang baik. Ayahnya, Raja Philip, adalah seorang penguasa yang sangat disegani di masanya. Di mana banyak anak dari penguasa dengan nyaman menikmati warisan pendahulunya, Alexander tak sekedar puas jadi pewaris kekuasaan. Ia tak ingin dikenang hanya sebagai anak dari Philip. Saat Philip menaklukkan Yunani, Alexander pergi lebih jauh, mengalahkan Persia, bahkan menembus India dengan caranya sendiri. Dalam permainan kekuasaan, berdiri di atas pencapaian orang lain bukanlah kemenangan. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam bayang-bayang siapapun, termasuk bayangan dirimu sendiri di masa lalu. Teruslah berjalan, ciptakanlah arah yang baru, dan buatlah dunia mengenalmu karena
jalanan yang kamu bangun sendiri. Ketika pohon tumbang, monyet-monyet pun berhamburan kemana-mana. Inilah 48 hukum kekuasaan. Hukum ke-42, serang si gembala, maka domba-dombanya pasti berhamburan. Saat mau menangkap penunggang kuda, tembaklah kudanya dulu. Untuk menangkap sekelompok pencuri, tangkaplah dulu pemimpinnya. Apalah sebuah pasukan tanpa pemimpinnya? Tanpa kepala, sama layaknya kerajaan Alexander Agung, setelah kematiannya, kerajaan itu hancur berkeping-keping. Seringkali dalam sebuah kelompok, kekuasaan akan terpusat pada satu atau dua orang. Orang-orang akan berkumpul di sekitar mereka yang memiliki kepribadian kuat bagaikan planet-planet yang mengorbit matahari. Ingatlah hal ini, para pemicu masalah bertumbuh subur dengan bersembunyi dalam kelompok, menyamarkan tindakan mereka di antara reaksi orang lain. Untuk menyelesaikan masalah yang besar, segera temukanlah akar dari permasalahannya. Ingat, kanker dimulai dari satu sel tunggal. Segera buang sel itu sebelum menyebar dan tak lagi bisa disembuhkan. Rendah hatilah atau kamu yang akan direndahkan. Inilah 48 hukum kekuasaan. Hukum ke-43, kenalilah hati dan pikiran orang lain. Marie Antoinette yang selalu dimanjakan dan mendapatkan segala yang ia inginkan. Saat dia menjadi Ratu Prancis, dia acuh dan tak pernah memperdulikan rakyatnya. Merasa lebih baik dari siapapun, rakyatnya yang awalnya mencintainya, akhirnya membencinya. Marie hidup dengan boros dan sangat mewah di saat rakyatnya sangat tidak sejahtera. Sampai akhirnya dia dieksekusi saat revolusi Prancis yang menandakan akhir dari sebuah monarki. Sebuah tragedi seorang ratu yang gagal memahami rakyatnya. Dalam permainan kekuasaan, kamu akan dikelilingi oleh orang-orang yang benar-benar tidak memiliki alasan untuk membantumu, kecuali membantumu adalah kepentingan mereka. Karena itu, cara termudah untuk meyakinkan orang lain adalah dengan menunjukkan kepada mereka dengan sejelas mungkin bagaimana sebuah tindakan dapat menguntungkan mereka. Cermin melambangkan realita, namun juga alat yang sempurna untuk menipu. Inilah 48 hukum kekuasaan. Hukum ke-44. Perdaya dan pancinglah amarah orang lain dengan efek cermin. Alcibiades, politikus brilian dari Athena, menguasai efek cermin lebih baik dari siapapun. Saat ia berada di Athena, ia hidup sebagai orator demokratis, fasih, penuh semangat, dan berpakaian sederhana seperti rakyat Athena. Tapi ketika melarikan diri ke Sparta, ia langsung mencerminkan cara hidup Spartan. Mandi air dingin, makan ala militer, dan berbicara dengan singkat dan tajam. Bahkan ketika ia beralih ke Persia, ia berubah lagi. Mengenakan jubah panjang, berbicara diplomatis, dan bermain licik layaknya seorang Persia. Dengan meniru karakter musuhnya, Alcibiades membingungkan, mengikat, dan memanipulasi mereka. Manusia akan cenderung menyukai orang lain yang menyukainya kembali, memiliki pendirian yang sama, kebudayaan yang sama, dan pandangan yang sama. Karena itu, dalam permainan kekuasaan, samakanlah energi dan pandanganmu dengan orang lain. Dengan melakukan itu, kamu menurunkan pertahanan mereka. Bahkan mereka yang awalnya iri dan curiga denganmu, akan mulai percaya denganmu. Perubahan yang terlalu cepat, itu meresahkan. Inilah 48 hukum kekuasaan. Hukum ke-45, gaungkanlah perubahan, namun jangan berubah terlalu cepat. Napoleon sangat memahami hukum ini. Saat ia merebut kekuasaan di Prancis, ia tidak langsung meruntuhkan semua sistem lama yang sudah ada. Ia menjaga simbol, institusi, bahkan agama tetap hidup. Karena dia tahu, masyarakat menginginkan perubahan, tapi tetap dalam bentuk yang mereka kenali. Revolusi yang terlalu radikal seperti milik Robespierre hanya menghasilkan ketakutan, lalu kematiannya sendiri. Perubahan itu penting, tapi manusia mencintai kenyamanan yang sudah dikenalnya. Ketidakpastian, kekacauan, dan ketidakteraturan walaupun demi kebaikan akan selalu membuat kita gelisah. Maka dari itu, jika ingin membawa perubahan, lakukanlah dengan perlahan. Biarkanlah orang lain dapat menyesuaikan diri. Karena perubahan yang paling berhasil bukan yang paling cepat, tapi yang paling dapat diterima. Iri hati dapat menciptakan musuh-musuh bisu. Inilah 48 hukum kekuasaan. Hukum ke-46, jangan pernah terlihat terlalu sempurna. Sir Walter Raleigh adalah favorit Ratu Elizabeth, seseorang yang tampan, cerdas, dan memukau. Tapi justru karena terlalu bersinar dan terlalu memamerkan dirinya sendiri, ia mengundang iri hati dari para bangsawan lain. Mereka yang diam-diam membencinya mulai menyerang, yang mengakibatkan dia berakhir di penjara dan dihukum mati. Terlalu sempurna membuatnya menjadi target. Menjadi luar biasa memang perasaan yang menyenangkan, tapi terlihat terlalu sempurna bisa menjadi bumerangmu. Ingat, orang lain tak hanya mengagumi, tapi mereka juga membandingkan.
Dan ketika kamu tampak terlalu jauh di atas mereka, rasa kagum itu bisa menjadi rasa iri hati dan menjadi ancamanmu. Biarkanlah dirimu menunjukkan celah-celah kecil, kelemahanmu, keburukanmu, namun yang tak berbahaya. Buatlah orang lain merasa bahwa kamu masih manusia. Karena kadang kelemahan kecil yang disengaja dapat menjadi tameng dari kebencian yang diam-diam tumbuh. Kesuksesan dapat memabukkanmu dalam keangkuhan. Inilah 48 hukum kekuasaan. Hukum ke-47. Dalam meraih kemenangan, belajarlah untuk tahu kapan kamu harus berhenti. Napoleon Bonaparte adalah contoh sempurna dari kemenangan yang tidak tahu kapan harus berhenti. Setelah menguasai hampir seluruh Eropa, ia memutuskan untuk menyerang Rusia tanpa memperhitungkan musim, logistik, dan jarak. Hasilnya, kekalahannya di Rusia menjadi titik balik kejatuhannya. Napoleon telah memenangkan terlalu banyak hingga ia lupa batas. Kesuksesan bisa mempengaruhimu dengan aneh. Ia bisa membuatmu merasa tak terkalahkan, selalu menginginkan lebih. Namun kesuksesan dapat membuatmu lebih tidak mampu beradaptasi terhadap keadaan. Ingat, jangan biarkan egomu mengaburkan instingmu. Setelah menang, kunci kesuksesan itu ada pada kendali. Ambisi yang tak terkendali dapat melenyapkan semua yang sudah kamu menangkan. Adaptasi atau mati. Inilah 48 hukum kekuasaan. Hukum terakhir, jadilah tidak berwujud. Dalam sejarah Yunani kuno, Sparta dikenal sebagai bangsa yang kuat, disiplin, dan tak tergoyahkan. Namun sistem mereka itu kaku, hanya fokus pada perang dan menolak perubahan. Di sisi lain, Athena, bangsa yang terkenal akan kebijaksanaannya, berubah, berkembang, dan berinovasi. Mereka membangun kekuatan laut, memperluas pengaruh budaya, dan belajar dari dunia luar. Bangsa Sparta di sisi lain tetap keras kepala. Mereka menolak untuk beradaptasi, dan pada akhirnya mereka kalah. Jangan tolak perubahan, tak ada satupun di dunia ini yang dapat stabil untuk selamanya. Kekuasaan hanya dapat berkembang subur jika kekuasaan itu berbentuk fleksibel, padat dan kaku, mudah dihancurkan, tapi yang cair, sulit untuk ditangkap. Belajarlah dari air yang terus mengalir, terus membentuk ulang dirinya, dan terus bertahan. Jadilah tidak berwujud, kawanku. Karena dalam dunia yang terus berubah, mereka yang bisa bertahan adalah mereka yang dapat terus berubah.